Oke, balik lagi di Ngobrol Sore bareng sama saya, Ananda Fahron, sama masih ditemani teman saya. Saya lagi. Oke, hari ini kita kepengen bahas tentang obat-obat yang biasa disalahgunain oleh eh, remaja, Kaula muda. kaula muda. Asik kaula Oke. muda, bangset. Ya, yang pertama, dulu waktu kita sekolah, Ya. untuk anak-anak yang nakal itu kan sering cerita Oh ya ya. seolah-olah tuh hal-hal seperti itu jadi hal yang keren, ya nggak? Keren Oh, gitu kan. konsumsi obat-obatan Ya, gitu. Ya. obat-obatan, terus mungkin rokok, terus ke obat, terus ke hal-hal yang lain. Oh. Itu mungkin jadi Sampai narkotika. Ya? wah, jadi kan keren banget kan. Udah pernah pakai belum? Nah, Oh, iya, biasanya kan iya, gitu kan. iya, iya, iya. Ya nggak? Oke. Terus yang pertama kita bahas itu yang paling murah dan paling gampang ditemuin di apotek atau di toko-toko. Itu yang pertama obat komik. Pernah dengar? Pernah dong. Konsumsi juga pernah dong. Iya. Konsumsi buat sakit pak bangsat. Anda jangan menggiling opini bangsat. Ya, jadi gini. Yang pertama pernah kan dengar jadi mabok komik. Pernah. Mabok komik Ya, kan? pernah. Itu kalau untuk saya pribadi itu belum pernah sih, belum pernah mabok karena komik. Itu belum pernah sih, belum sampai. Itu gimana sih katanya? Itu biasanya penggunaan dosis yang berlebihan. Berlebihan. Ya, mungkin 10 saset komik kali. Sebelum selesai. Sampai tidak terasa tuh ngobrol kan. Sembriwing. Seberiwing. Iya. Berasa bolong gitu. Ya, komik kalau kita ngomong itu kan murah ya, obat-obat warung. Nggak usah kita beli di apotek, di warung aja jual kan? Ah, iya iya. Ya kan? Ya, ada. Nah, yang notabene sebenarnya kan itu obat untuk batuk, cuma disalahgunain di sebagian anak muda itu jadi obat buat mabuk, Mabok ala murah. mabuk murah. Ya, mabok ala murah. Sekarang berapa sih komik? 1.000 kalau nggak salah. 1.000 ya? 1.000, 2.000-an lah. Iya, pokoknya Satu obat saset, warung lah ya. ya. Tapi gini, itu kan sebenarnya yang bikin mabok itu kandungan apanya sih? Dextronya ya? Oh. Dextromethorphan. Oh, obat dextrol juga ada ya? Obat dextro ada, setahu aku obatnya kecil-kecil tuh. Emang bentuknya pil. Berarti di dalam komik itu ada obat dextrol itu. Begitu ya? Kandungannya mungkin Oh, ya. begitu ya. Coba cari nih. Kalau OBH tahu kan? Ya tahu yang. Nah, itu ada nggak sih kandungan kayak gitu? Oh, berarti ternyata anak-anak muda itu banyak yang pintar-pintar. Pintar apa? Ya sudah tahu kandungannya. Ya screening dulu. Iya kan, betul kan? Saking liatnya, aduh saya pengen mabok, cobalah. Oh, kok ada kandungan ini di obat ini? Iya. Itu tidak ada dextromethorphannya. OBH kombi. Hanya mengandung ammonia water, ammonium chloride, amis oil, sacasliquiritae. Jadi, mungkin itu mengapa alasan OBH kombi ini nggak digunakan oleh kaula muda untuk yang disalahgunakan. Berarti betul kan, pintar ini. Belum semua, bukan semua obat batuk itu bisa untuk mabok. Ya, betul. Tapi gini, pernah dengar nggak antimo buat mabok? Saya tahu saya antimo itu buat Obat anti mabok, mabok, iya. Malah buat mabok. Iya. Pernah dengar nggak? Belum pernah saya. Pernah lah harusnya lah. Itu di mungkin kemarin dulu waktu kita SMA itu banyak sih yang pakai antimo untuk mabok. Begitu ya? Iya. Apa yang bikin mabok itu apa? Itu nggak tahu tuh. Sudah tulisannya anti mabok tapi dikonsumsi berlebihan bikin mabok itu. Nah, mungkin kalau kita ngomongin dosis secara berlebihan, mungkin semua obat bisa sih kayak gitu sih. Cuma efeknya kali. Jadi misalnya kita kebanyakan minum apa sih oralit gitu kan, jadi berak terus, mencret. Oh ya. Gitu kan, biasanya gitu. Nah, obat antimo itu kan bikin ngantuk ya. Ya, Berarti sama aja kayak CTM. kalau CTM sebenarnya sih obat untuk alergi. Bisa juga buat penambok. Ya karena ada efek penenangnya mungkin. Mungkin. Penenang. Iya kan? Ya. Sama kan? Ya, kalau CTM itu sebenarnya obat buat alergi setahu aku, dan itu efeknya ya supaya tenang, meredam rasa nyeri gitu. Atasnya itu yang biasanya banyak orang di sini tahu, yang denger ini, yang lihat ini pasti juga tahu. Namanya alprazolam. Itu juga banyak dipakai buat mabok-mabokan. Mabok sebenarnya gini, kalau buat aku sih mabok itu bukan sekedar teler, Pak. Apa tuh?
tapi jadi kita menghilangkan rasa yang kepengen dihilangin. Itu juga termasuk mabok. Soalnya kalau untuk alprazolam itu bukan mabok teler. Mabok ngefly. Mabok gimana sih? Ya ini nggak tahu nih. Jadi kalau Ya mabok setahu saya ya teler. teler gitu Iya, ya. setahu Tapi saya. kalau zolam pernah konsumsi nggak? Tidak. Kalau aku pernah, kebetulan pernah. Tapi dengan resep dokter. Oh. Itu aja aku 1 pil dibagi 4. Oh. Ya. Dosisnya dikasih dokter kayak gitu. Rasanya ngantuk. Oh. Ya. Dan kita nggak rasa. Tenang gitu. Ngantuk, bener-bener Tok ngantuk. gitu. Ngantuk. Tok. Ngantuk, terus bangunnya lama. Oh. Ya, ini juga aku nggak paham nih. Orang-orang pakai alprazolam buat mabok-mabokan itu rasanya kayak gimana? Aku juga nggak paham. Iya. Itu kalau zolam. Nah, kalau udah masuk ke zolam itu mungkin susah ya dapetin ya. Dengan resep dokter dong. Mungkin yang sudah yang berkecimpung kayaknya sudah tahu di mana beli. Gitu ya. Iya, Kok pasti ya? Ya Pasti kayaknya. Ya. Gimana caranya pokoknya harus Iya, dapat ya. iya begitu. Ya kayaknya sudah ketagihan ya, Iya gimana sih, sih? biasanya sih kayak gitu. Itu kalau untuk obat CTM, alprazolam dan sebagainya. Apalagi Pak? Saya sedikit tabu nih di obat-obatan. Kalau aku sih yang pernah denger waktu saat sekolah sampai sekarang gitu, paling ya itu tadi komik, Dextro itu bulat obat Dextro itu obat apa sih Pak? buat batuk sebenarnya. Itu obat batuk. Banyak orang bilang Dextro itu obat batuk untuk anjing. Tapi benar itu buat anjing. Nggak tahu. Orang-orang juga makan itu emang obat untuk batuk. Oh begitu ya. Peruntukannya untuk anjing, untuk hewan atau untuk manusia itu pun nggak tahu. Intinya dijual aja. Tuh. Terus tadi Antimo, aku pernah dengar tuh mabuk Antimo. Heran, bukannya mabuk kendaraan, mabuk antimo, bangsat. Mabuk obat mabuk. Salah. Mabuk obat anti mabuk. Bagaimana? Ayo, bangsat kan. Ya lagian buat apa ya mabuk-mabuk? Pakai obat gitu maksudnya. Ya mabuk pakai minum juga cukup, ya kan? Mungkin Apa sensasinya beda ya? bukan Pak. Mungkin balik ke Apa tuh? duit. Oh, karena mahal ya. Ya, mungkin. Tapi cium murah. Iya. Ya, pokoknya gitu. Mungkin kita bisa ngobrol sama orang-orang yang pecandu, Lebih, ya, yang pecandu. Harusnya kita tanya rasanya gimana sih? Atau mungkin orang yang berkecimpung di dunia atau bisnis obat-obatan. Oh, Apoteker dan ya apotek. Ya mungkin bisa lah kita undang mungkin pemilik atau penjaga apotek Oh, bisa. supaya lebih jelas gitu Ya. kan. Nah, terus lanjut lagi nih. Itu kalau untuk yang mabuk-mabukan. Pernah nggak denger yang lain? Buat mabok? Buat apa aja? Ini kan penyalahgunaan nih. Tak tahu. Menggugurkan kandungan? Ya, itu menarik tuh. Menggugurkan kandungan ya. Menarik kan? Jadi gini, untuk teman-teman di sini, Anda jangan kasih tahu nanti pada itu bangsat. Enggak dong. Jadi untuk teman-teman di sini, yang ngaku dia itu jadi laki-laki, itu nggak harus atau jangan sampai beli obat-obat ini, karena laki-laki itu yang dipegang itu omongannya Asik. sama tanggung jawabnya. Iya nggak? Iya dong. Iya dong. Saya kok kebakaran jenggot Iya dong, harus dong. Iya. Berani cerot ya. Berani bertanggung cerot. jawab. Iya berani ya, harusnya kan. Nah, ini menarik nih. Untuk pembahasan yang obat tapi untuk menggugurkan nih. Jangan kesana dulu deh. Pernah nggak sih ngalamin sama cewek nih? Oh. Sama cewek nih ya. Ya. Terus ya tahu sendiri lah, enak-enak gitu kan. Tidak. Enak. Tidak. Ya Allah kuatkan imanku ya. Allah. Amin. Amin. Jadi gini, pernah waktu itu temen Oh ya teman. dong. Ya teman. Temen dia enak-enak. Ya. Terus belum sampai dia ngecek positif atau negatifnya. Ya. Tapi si yang cewek ini udah Telat menstruasi. telat menstruasi. Udah kebakaran jenggot, Pak. Oh ya. Ya kan, kebakaran jenggot, terus cari-cari nanas muda gitu-gitu kan.
pastilah pernah ada temen yang kayak gitu pastilah, Ya. kan? Nah, itu banyak teman-teman yang lucu-lucu. Dulu waktu teman gue gitu, dia sampai beli Kiranti, tau Kiranti? Tahu Nah, Kiranti. Kiranti, dia beli banyak banget tuh, diminum cewek. Kiranti Buat Kiranti itu kan buat pelancar ya pelancar head kan, pelancar head. Tapi nggak tahu gimana, nggak tahu kiblatnya siapa, dikasih tahu siapa, dia beli Kiranti banyak banget dan itu diminumin ke ceweknya berhasil. dengan harapan Tidak tek dong. dia belum ngecek positif atau negatifnya, dengan harapan mens gitu kan, menstruasinya lancar gitu atau keluar lah. Nah, sebenarnya kalau menurut aku Kiranti itu nggak ngaruh sih, nggak ngaruh apa namanya, kalau semisal hamil gitu kita minum Kiranti itu pun nggak ngaruh kalau menurut aku. Soalnya itu kan hanya untuk pelancar head. Berarti setelah haid baru minum. Nah, yang jadi masalah wanita head itu kalau nggak mengandung, ya kan? Kalau dia ngandung terus minum itu, ya apa yang mau dikeluarin, gitu kan? Kalau menurut aku sih gitu. Jadi percuma Kiranti, terus ada tuh M kapsul. M kapsul apa lagi itu? M kapsul itu sama sebenarnya pelancar head. M kapsul itu ada tuh untuk melancarkan head. Melancarkan haid ya. Melancarkan head. Bukan membuat haid ya. Iya, bukan. Itu ada. Itu kalau memang belum dicek positif atau negatif. Itu banyak kasus kayak gitu. Nah, terus kalau misalnya kita udah masuk ke positif nih, ya kan? Positif hamil gitu. Dia kepengen gugurin. Ada yang bilang pakai nanas muda. Iya. Ya, pernah kan denger gitu? Iya kan? pernah. Nanas muda, durian. Soda. Ya, soda Bang. Soda pure. Soda api. Soda api, Bang. Bersih dong. Thinner. Ya, ada yang bilang kayak gitu kan, untuk supaya keluar gitu. Nah, ini hal yang lucu bagi aku. Lucunya gini, nanas dikonsumsi itu kan buah, ada vitamin dan sebagainya. Bukannya itu malah jadi janin yang di dalam gitu jadi tambah kuat karena kita mau konsumsi vitamin gitu kan. Nah, itu nggak tahu tuh risetnya kayak gimana, aku nggak tahu. Yang jelas kalau menurut aku itu nggak efektif sih. Tapi kan zaman dulu kan ada para orang tua bilang kalau hamil jangan makan nanas muda gitu, jangan makan ini dan makan itu gitu. Ya alasannya apa? Nggak tahu, intinya kan bilang begitu. Aturan tanyain ya kan. Tuh ada tuh nggak boleh makan nanas muda, ya nggak. Terus kalau hamil nggak boleh apa, itu harusnya tanyain tuh alasannya apa. Kalau kita tahu alasannya baru kita percaya gitu kan. Ya. Dilakuin dulu baru percaya. Nah, terus ada lagi yang buat seru. Mungkin ini ngajarin tapi sebenarnya nggak ngajarin ya. Jadi kita itu karena informasi ya. Edukasi ya, ke teman-teman. Itu ada tuh mungkin banyak juga yang udah tahu obat penggugur. Saya tidak ikut-ikut ya teman-teman, saya tidak tahu. Cuma disuruh duduk sini temenin dia, sudah itu aja. Ya, obat penggugur itu menarik tuh. Namanya itu mungkin nggak apa-apa disebut ya. Sensor. Nggak asik dong, nggak asik. Nanti kita undang juga apoteker atau dokter atau apalah narasumber yang lebih kompeten untuk membahas ini supaya kita juga nggak salah ngomong. Ya. Jadi aku pernah dengar tuh namanya gastrul. Itu obat apa itu? Itu obat gastrul. Terus ada lagi tuh Sitotek. Sitotek ya. Tak tahu saya Pak. Sitotek ya bener ya. Sitotek terus sama yang lain lah. Kalau yang aku udah pernah cari-cari dan dapat informasi itu sebenarnya obat-obat itu untuk obat mah akut. Mah bisa sampai ke rahim ya? Gimana itu?
ya asam lambung mungkin dan sebagainya, aku kurang paham tuh. Tapi yang jelas itu kan untuk obat akut. Nah, ada efek samping dari obat itu. Oh, itu efek samping itu yang dicari kan? Ya, Oh, efek gitu. samping itu jadi rahim itu berkontraksi. Efek samping kita kalau mengonsumsi itu, mungkin kalau cowok nggak tahu ya. Maksudnya kalau cewek nih, cewek minum untuk obat lambung gitu kan, lambungnya mungkin asam lambungnya naik dan sebagainya. Efek samping dari obat itu ke rahim. Oh. Rahimnya jadi gerak Oh. gitu. Oh, begitu ya. Ya itu kalau mungkin benar atau enggaknya besok lah ya. Besok kita bahas sama narasumber yang lebih kompeten. Tapi setahu aku dia itu rahimnya dia jadi kayak gini. Oh, berkedut. Oh ya, kurang kontraksi ya. Kontraksi. Oh, kayak mau melahirkan. Ya, kontraksi itu yang menyebabkan mungkin janin yang ada di rahim itu jadi ikut kremes-remes lah. Oh. Kremes-remes gitu, jadi ikut keluar. Mungkin makanan nanas, kiranti mungkin yang dicari juga efek samping kali. Mungkin ya, Kali. bisa jadi sih, bisa jadi. Ya itu buktinya dari lambung ke rahim. Siapa tahu kan itu juga dari lambung ke rahim juga. Ya kan? Ya kan? Mungkin emang dosisnya harus tinggi mungkin atau gimana Mungkin kan banyak nggak tahu, gitu ya. ya. Setruk. Mau ngapain, Bu? Mau minum kiranti? Oh, saya kira kulak. Ya gitu. Apa namanya? Itu sih sebenarnya nggak bener ya. Tapi ya itu emang obatnya kayak gitu. Dan kalau aku boleh kasih saran bagi teman-teman di sini, apalagi cowok nih yang kepengen enak-enak tapi nggak ada resikonya, ya tetap pakai kondom sih. Walaupun ya mungkin agak nggak enak ya, ganjel-ganjel gimana ya. Ya, sedialah payung sebelum hujan, men. Oh, ya tapi tetaplah itu paling aman sih. Mau aman, mau enak, ya menikah, bangsat. Itu paling benar sih, Ya, paling benar itu. Nah, terus kalau misalnya ada lagi itu kalau udah kejadian dan kepengen menggugurkan itu pakainya itu. Apa ntar kita nggak dimarah-marahin sama para dokter-dokter? Hei kalian, kenapa kasih tahu? Kenapa kalian kasih tahu, bangsat gitu? Soalnya kan ini hal yang tabu yang mungkin orang-orang mau bahas juga masih ragu gitu kan. Kita pengen bahas ini soalnya banyak teman-teman di luar sana, teman-teman di lingkungan kita sendiri, dia tuh kalau misal ada kejadian kayak gitu tanya-tanya. Daripada tanya-tanya mendingan lihat video kita. Ya enggak? Video kita dapat sense ya enggak? Dengan harapan seperti itu dong. Daripada tanya ke teman ya kan. Goblok. Iya enggak? Nah itu yang dicari, Pak. Kok mikirnya sampai sana anda ya, bangsat? Bener kan? Bener Iya, ya benar juga, cuman Iya, yang penting kan kita nggak ngajarin. ngajarin sama saja kasih tahu obatnya itu tadi obatnya. Ya kalau ngajarin kan kamu mendingan kayak gini nih. Minumnya begini-begini. Iya, ntar gampang kalau misalnya kayak gitu, ntar ada obatnya. Kita nggak kayak gitu, cuma kita ngasih tahu nih kalau misal terjadi seperti itu, ini ada obatnya. Cuma memang obatnya bukan dikhususkan untuk menggugurkan. Tidak dijual bebas ya, teman-teman. Ya pasti pakai resep dokter lah itu pasti. Tuh, terus ya itu yang tadi kalau misal pengen aman, bener-bener aman ya pakai kondom lah, itu paling bener lah. Pakai kondom. Terus ini informasi nih. Apa? Kondom yang dijual di pasaran itu kondom sampah, men. Kondom sampah. Kok sampah gimana? Sampah. Daur ulang maksudnya, Pak? Bukan daur ulang. Gimana? Nggak enak. Goblok. Beneran. Nggak Terlalu tebal begitu maksudnya. Iya, kurang lebih kayak gitulah. Ada yang terlalu tebal, ada yang terlalu kasar dan sebagainya. Kalau misalnya kepengen yang asik-asik nih, cari aja screening kondom-kondom yang memang kualitas premium. Itu memang lebih mungkin bagi cowok lebih enak pakai kayak gitu. Terus juga yang cewek merasa aman. Kok Anda Gitu. paham sekali ya? Ya paham dong kan udah nikah. Oh iya saya lupa Anda sudah menikah ya. Iya. Kan udah nikah. Daripada takutnya kan banyak kehamilan di luar nikah gitu kan, untuk generasi-generasi Ya, muda. milenial muda kayak gini. Jadi ya paling enggak kita mengedukasi jangan sampai itu terjadi. Soalnya untuk sekarang ini kan pergaulan bebas kok kayaknya gimana ya? Pokoknya hubungan antara
laki-laki dan perempuan di luar nikah, mungkin hubungan pertemanan atau pacar dan sebagainya itu lumrah lah, udah lumrah. Sudah bukan hal yang tabu ya. Iya sih. Jadi mungkin ditutup-tutupin lah. Karena memang balik lagi benturan sama budaya. Oh. Gitu kan. Tapi kenyataannya emang udah banyak banget gitu loh. Ya kan? Bentur sama budaya Kita. Oh, budaya kita. Obat ini sebenarnya untuk KB. Ya. Tapi KB-nya ini kalau KB biasanya kan rutin. Oh ya, rutin. Ada yang pakai obat pil rutin, ada yang atau pakai susu, ada yang pakai atau suntik gitu kan. culuk-culuk itu ya, apa terus itu? ada lagi Apa tuh itu? yang Apa itu? apa sih namanya? Tak tahu saya. Apa sih namanya? KB yang Masukin. pakai ini dimasukin apa sih? Dimasukin apa ya? Masukin ke rahim. Spiral. Iya, KB spiral. Tapi kan yang jadi masalah gini. Kalau orang belum nikah, kok KB? Kan jadi pertanyaan. Oh ya betul juga. Ya, Ya. jadi pertanyaan. Apalagi setahu aku itu kalau kita mau KB, kalau nggak di bidan, ya di rumah sakit. Dan nggak bebas juga, harus benar-benar suami istri. Iya, harus kita nunjukin buku nikah dan sebagainya, itu benar-benar ketat sih. Jadi kalau untuk yang belum nikah nggak bakalan bisa, kecuali kalau temennya memang bidan atau yang lain gitu. Bebas pak. Bebas ya, Goblok. bebas. Goblok. Tapi ada lagi. Ini obat KB namanya itu Postinor. Oh, Postinor, ya. Postinor. Pernah dengar dong? Dengar dari anda tadi barusan. Cari aman sekali. Dengar dari anda tadi barusan. Ya, namanya Postinor. Postinor itu sebenarnya obat KB, sama lah. Kurang lebih itu mekanismenya sama kayak KB, cuma dia itu dikasih ada cara pemakaiannya. Jadi diminum setelah berhubungan itu bisa langsung atau dijeda 1 kali 12 jam. Kurang lebih gitu. Itu aman lah, paling aman. Cuma yang jadi masalah kalau semisalnya obat itu dipakai terus-terusan ya tetap pasti ada efek sampingnya lah. Sebenarnya maksimal 1 kali dalam periode menstruasi. Berarti 1 hari 1 bulan ya? Berarti 1 kali 1 bulan. Ya, 1 kali 1 bulan. Tapi ya itu kalau misalnya kepengen pakai kayak gitu. Namanya Postinor. Yang jadi masalah Postinor itu tau nggak? Sebenarnya obat itu dibuat untuk apa? Untuk apa? Setahu aku nih, obat itu dibuat untuk korban-korban pelecehan seksual. Oh, berarti dia sudah terjadi pemerkosaan, dia langsung minum itu. Ya. Dan itu pasti harus pakai resep dokter. Ya, itu pasti. Jadi obat itu kadang-kadang kan gini. Kalau misalnya cewek diperkosa terus dikeluarin di dalam gitu kan. Jadi masalah cewek ini kan pasti nggak sudi nih. Punya anak hasil pemerkosaan. Iya, pasti mentalnya terganggu lah kalau misalnya bakalan dilanjutin gitu. Mungkin itu pakainya Postinor. Cuma yang jadi masalah dia itu harus konsultasi sama dokter dulu. Jadi dia konsultasi sama dokter. Dok nih, aku baru diperkosa gitu kan. Mana buktinya? Mana? Ya pasti yang nggak kayak gitu dong. Dokter emang ya kan. Nggak mungkin dong, nggak anjing. Nggak mungkin. Nah itu. Jadi sebenarnya obatnya itu untuk korban-korban pelecehan seksual. Oh begitu ya. Apa mungkin harus belinya sama pihak kepolisian? Kurang paham ya. Biar percaya. Ya kurang paham lah kalau untuk belinya di mana dan sebagainya, itu mungkin cari aja di apotek terdekat. Kalau misal Anda boleh beli, berarti apotek Anda itu yang bermasalah. Ya betul. Ya kan? Itu setahu aku sih harus pakai resep dokter. Paling kalau mepet ntar kan diarahkan sama apotek nih. Oh mas harus pakai surat ini begini begitu A B C D sampai Z. Oh iya. Pasti ditunjukin lah. Mereka pun apotek nggak bakalan nggak tahu, nggak di sini nggak jual, nggak mungkin. Ya. Pasti ada solusi lah. Pasti ada solusi. Ya itu paling setahu aku yang obat-obat untuk hal-hal seperti itu. Kira-kira ada lagi nggak? Obat yang aneh-aneh nih. Tramadol. Tramadol itu sebenarnya kayak CTM ya? Sebenarnya tramadol itu obat penghilang rasa nyeri ya. Oh iya betul ya. Berarti kayak CTM ya. Mungkin di bawah Alpra ya? Mungkin masih di bawah. Cuma kalau tramadol itu kan memang lebih banyak disalahgunakan karena
ada yang model pil, ada yang model suntik, Oh. cairan. Oh, makanya yang di perang-perang tuh cus. Heroin, Pak. Itu heroin, Pak. Oh, itu beda Beda lagi. Oh, itu beda lagi. Beda Saya lagi. kira itu. Dia kenapa masih bisa berdiri? Ya kan? Heroin itu heroin anjing. Kan nyeri, Pak. Nyeri. Ini biar nggak nyeri gitu. Enggak masuk anjing. Enggak masuk anjing. Kalau heroin mungkin bukan ke pasca operasi ya penggunaannya. Kalau harfiah obat secara umumnya, kalau heroin kan sebelum dioperasi. Ya. Oh. Tapi kalau tramadol kan setelah operasi. Oh, begitu. Jadi itu kan sebenarnya kayak anestesi lah. Oh, anestesi. Kayak ya. anestesi. Model-model Makanya- anestesi. Range jenis obat lebih banyak karena memang penggunaan di kesehatan, di kedokteran kan memang banyak digunakan. Untuk apa? Ya. Oh, prosedurnya juga. Nggak beda-beda. mungkin Anda itu operasi sunat Apa? Heroin. pak heroin itu Setelah nggak itu- mungkin anjing. Setelah itu tramadol. Nggak mungkin, itu nggak mungkin. Jadi mungkin ada taraf-taraf. Ya gitulah. Kok saya telat tahu ya? Kalau tahu itu saya cepat-cepat tuh. Coba sebut apa, Pak? Tramadol. Jadi tramadol. Ada. Bisa tidur. Ya gitu ya. Tidak dikupas Obat kipas sih. tidur. Untuk obat tidur. Ya. Tidak dikupas kipas sih. Enak. Ya intinya gitu. Itu mungkin untuk obat-obat yang kita tahu dan sering disalahgunain di masyarakat. Dari pertama itu ada apa namanya? Komik itu yang paling murah. Antimo ada, terus obat-obat yang masih murah cuma belinya harus di apotik itu kayak CTM. Terus Zolam itu mahal itu harganya. Dan itu harus pakai resep dokter. Terus ada lagi itu kalau untuk yang mabok-mabokan. Terus ada lagi tuh yang tadi kita bahas untuk penggugur, peluntur. Itu ada apa tadi? Gastrol. Terus Sitotek. Ya, Sitotek. Terus sama yang lain. Terus ada lagi yang buat KB. KB. Postinor. Ya, postinor. Ya lengkapnya ntar kita undang orang yang berkompeten lah untuk bahas Harus ini. Ya. Takutnya kita juga salah ngomong. Siapa tahu yang nonton dokter juga. Iya. Ini apa ini maksudnya nih? Langsung kita dimaki-maki. Nah, Iya. Kita datangkan saja yang berkompetensi. Oke. Itu harus disebut. Soalnya yang aku pengen sih dengan adanya video ini, teman-teman itu bisa cari tahu di YouTube tentang hal-hal seperti ini tanpa harus tanya-tanya ke orang, ke teman gitu. Soalnya kadang-kadang malu juga kan. Malu juga, apalagi kalau salah tanya bakalan di-judge, diadili. Itu yang repot tuh kayak gitu. Jadi kita bukan ngajarin, cuma kita kasih edukasi ke teman-teman supaya tahu, supaya jangan melakukan itu yang paling penting. Dan menikah bangsat. Bener. Kewajiban itu. Menikah ya. Menikah terus selalu lah mau ngapain sana Bebas ya. Udah bener-bener udah gak ada jam malam. Ya, Cerot sana. di mana-mana boleh. Ya boleh sana mau diminum pun boleh sana. Oh, mantap. Ngomong kapan, Pak? Tak tahu. Saya belum lihat matahari, Pak. Hilalnya itu belum kelihatan. Astagfirullah. Ya paling segitu dari kita. Ya. Selamat sore.